Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke materi pertidaksamaan nilai mutlak, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira di manakah kita bisa menemukan gambar seperti ini? Ya, biasanya kita temukan di jalan tol atau di jalan raya. Apa artinya? Artinya, kecepatan kita di jalan tol tidak boleh lebih dari 110 km per jam. Lalu bagaimana dengan ini? Batas kecepatan maksimum 80 km per jam, minimum 60 km per jam. Artinya, kecepatan kita antara 60 km per jam sampai dengan 80 km per jam. Apa yang terjadi ketika kita melanggar batas kecepatan? Jika kita melanggar batas kecepatan, maka kita siap-siap berurusan dengan bapak yang satu ini. Sekarang kita bahas kalimat minimal. Ini infografis mengenai usia perempuan saat menikah. Yang pertama, MK, maksudnya Mahkamah Konstitusi, menyatakan usia perkawinan perempuan usia 16 tahun bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Artinya, tidak boleh menikah saat usianya 16 tahun atau kurang. Kemudian, Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah orang yang berusia sebelum 18 tahun. Jadi, kalian yang belum berusia 18 tahun masih dianggap sebagai anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, berapa usia minimal yang ideal bagi perempuan untuk menikah di Indonesia? Menurut Kementerian Agama, minimal 19 tahun. Artinya apa? Mulai dari 19, 20, 21, dan seterusnya. Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, minimal 21 tahun, artinya mulai dari 21 tahun, 22, dan seterusnya. Begitu juga dengan BKKBN. Itu adalah penggambaran untuk kata minimal. Dalam matematika, kita mengenal beberapa simbol pertidaksamaan. Simbol yang seperti ini dibaca lebih dari. Yang kedua seperti ini dibaca kurang dari. Kemudian ada yang lebih dari tetapi ada garis di bawahnya. Dibaca lebih dari atau sama dengan. Bisa juga menggunakan istilah minimal, paling sedikit, maknanya sama. Contoh, usia pernikahan menurut Kementerian Agama minimal 19 tahun. Jika usia pernikahan itu adalah P, usia nikahnya P, minimal 19 tahun, ya kita tulis lebih dari atau sama dengan 19 tahun. Bagaimana dengan 19 tahun pas? Tetap diizinkan karena di sini ada tanda sama dengan. Berikutnya ada tanda kurang dari atau sama dengan. Bisa juga diartikan maksimal, paling banyak. Contoh gambar batas kecepatan 110 km per jam. Misal kecepatan kita adalah V,
Misal kecepatan kita adalah V, maka V tidak boleh melebihi atau maksimal hanya 110. Kita tuliskan V kurang dari atau sama dengan 110 km per jam. Ini adalah contoh penggunaannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bentuk aljabar. Mudah-mudahan masih ingat cara menyelesaikan bentuk yang seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 dikurangi X sama dengan 8. Gimana penyelesaiannya? Biasanya kalian di SMP menggunakan cara pindah ruas. Ya, jangan lupa ini selalu ada tanda ekuivalen ya. Jangan lupa. Ekuivalen artinya setara, artinya atas dengan yang di bawahnya ini adalah setara. Kembali ke pindah ruas. Bagaimana pindah ruas? 5 di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan, tandanya menjadi negatif, sehingga 5 di kiri sudah tidak ada, menjadi negatif 5 di sebelah kanan. Negatif X sama dengan 8 kurangi 5. Hasilnya 8 kurangi 5 adalah 3. Nah, di sini masih ada negatif X sama dengan 3. Biasanya kita langsung saja, negatifnya langsung pindah ke kanan. Ya, negatifnya pindah ke kanan. Jadi X-nya menjadi positif, X sama dengan negatif 3. Apakah ini benar? Apakah benar? Ya. Jawaban ini benar. Tapi apakah sesuai konsep? Kita bandingkan dengan bentuk pertidaksamaan. 5 kurangi X lebih dari 8. Kita pakai cara yang sama, pakai pindah ruas ya. 5-nya kita pindah ke kanan. Sehingga kita peroleh negatif X lebih dari 3. Kalau kita mengikuti cara yang di sebelah kiri, negatifnya dipindahkan. Apakah negatifnya kita pindahkan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah bentuk ini setara? Apakah sama? Mari kita lihat garis bilangan berikut. Yang bagian atas misalnya untuk negatif X lebih dari 3. Yang bawah untuk X lebih dari negatif 3. Kalau cara ini benar, harusnya garis bilangannya nanti sama. Baik, mari kita lihat. Misal di tengah ini adalah 0. Baik, negatif X lebih dari 3. 3, kita tandai 3 di sini. Kita tandai. Negatif X. Misal, kita punya X. Kita ambil misalnya X adalah 2. Negatif X lebih dari 3. Apakah negatif 2 lebih dari 3? Ya, tentu saja ini salah. Kita lihat yang bagian bawah, X lebih dari negatif 3. Negatif 3. Negatif 3 di sini. Kita ambil X yang sama. X sama dengan 2. Kita masukkan 2. Ya, 2 lebih dari negatif 3. Apakah benar? Oh iya, benar. Negatif 2 jelas lebih dari negatif 3 karena letaknya di sisi kanan. Sehingga jelas negatif X lebih dari 3 dan X lebih dari negatif 3 tidak sama. Jadi kedua bentuk ini tidak setara dan tidak sama. Sehingga pekerjaan yang seperti ini salah. Lalu, bagaimana jawaban yang benar? Baik, kita ulangi sedikit.
Bagaimana supaya sama? Kenapa kalau dikalikan negatif 1 tandanya berubah? Ya, di bagian sebelumnya, negatif X lebih dari 3, kemudian dikalikan negatif 1, negatif X ini, negatif 1 dikalikan negatif X hasilnya X, dikalikan negatif 1 tandanya menjadi kurang dari negatif 3. Nah, perhatikan. Kita buat garis bilangan. Kita tandai letaknya 3. Kita punya negatif X lebih dari 3. Kita ambil misalnya. Ambil X-nya sama dengan 0, yang paling mudah. Ya, jadi negatif 0 apakah lebih dari 3? Ya, jelas tidak, ini salah. Jadi 0 salah ya. Kemudian kita ambil di kanannya 3, misalnya 4. Ya, kita coba. Negatif 4 lebih dari 3. Apakah benar? Ternyata salah juga. Di sini salah. 0 juga salah. Lalu berapa? Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Jika negatif, maka negatifnya semakin banyak. Artinya akan semakin kurang dari 3. Ini tadi salah. Nah, supaya kita mendapatkan hasil yang benar, kita coba ambil negatif 4. X sama dengan negatif 4. Kita coba masukkan negatif dari negatif 4. Berapa negatif dari negatif 4? Ini adalah 4. Oh, 4 ternyata lebih dari 4, lebih dari 3. Artinya ini benar. Negatif 5, negatif 6, nanti juga benar. Artinya dari negatif 4 ke arah kiri. Kita arsir seperti ini. Yang berikutnya, X kurang dari negatif 3. Ini sudah jelas sekali. Kalau nolnya di sini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 3, kita tandai. Untuk X kurang dari negatif 3, arahnya adalah dari negatif 3 ke arah kiri. Untuk negatif X lebih dari 3, arahnya juga dari negatif 3 ke arah kiri. Sehingga 2 ini sama. Jadi ketika dikalikan negatif 1 kedua ruas, tandanya akan berbalik. Baik, kita masuk ke nilai mutlak. Mudah-mudahan masih ingat, definisi dari nilai mutlak adalah nilai mutlak X bernilai X atau dirinya sendiri jika X lebih dari 0. Sedangkan nilai X yang kurang dari 0 maka hasilnya adalah negatif X. Baiklah, bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita bahas adalah yang pertama, nilai mutlak fx lebih dari k, dengan k adalah konstanta. Kemudian nilai mutlak dari fx kurang dari k, dengan k adalah konstanta, lebih dari 0. Yang ketiga adalah nilai mutlak fx kurang dari gx. Kemudian terakhir nilai mutlak fx lebih dari gx, di mana fx dan gx adalah bentuk aljabar. Baik, kita masuk contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kurang 5 kurang dari 4. Ini adalah fx-nya, 4 ini adalah k. Penyelesaiannya. Menurut definisi, penyelesaiannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, 3x kurangi 5.
lebih dari 0. Yang kedua, 3x kurangi 5 kurang dari 0. Perhatikan, yang atas adalah syarat, yang bawah adalah penyelesaiannya. Penyelesaiannya 3x kurangi 5 kurang dari 4. Karena di soal kita punya soalnya kurang dari 4. Maka 3x kurangi 5, supaya negatif 5 menjadi 0, kita tambahkan 5 kurang dari 4. Karena yang kiri kita tambah 5, maka yang kanan juga harus tambah 5. Sehingga 3x kurang dari 9. Nah, supaya 3x menjadi x, bagaimana supaya menjadi x? Kita bagi dengan 3. Kurang dari 9 bagi 3 juga, sehingga x kurang dari 3. Nah, yang kedua, karena kurang dari 0, maka nilainya dikalikan negatif 1. Negatif 3x tambah 5 kurang dari 4. Sehingga negatif 3x tambah 5. Kita kurangi 5 supaya menjadi 0. Kurang dari 4 dikurangi 5 juga. Hasilnya negatif 3x kurang dari negatif 1. Bagaimana supaya menjadi x? Ya, kita bagi dengan negatif 3. Sehingga kita punya x lebih dari 1/3. Ya, mungkin kalian di SMP kenal, kalau yang atas dan bawah sama, kita coret ya, gitu. Tinggal x, ini positif, negatif bagi negatif jadi 1/3. Penyelesaian dari nilai mutlak 3x kurangi 5 kurang dari 4. Penyelesaiannya seperti ini. Negatif 4 kurang dari 3x kurangi 5 kurang dari 4. Maka untuk menghilangkan negatif 5 di tengah, kita tambahkan 3 ruas dengan 5. Negatif 4 tambah 5 kurang dari 3x kurangi 5 tambah 5 kurang dari 4 tambah 5. Sehingga menjadi 1 kurang dari 3x kurang dari 9. Supaya 3x menjadi x, kita bagi dengan 3x. 1 kurang dari 3x kurang dari 9 bagi 3x semua. Maaf, dibagi 3 semua. Sehingga penyelesaiannya adalah 1 kurang dari x kurang dari 3. Inilah himpunan penyelesaiannya. Atau kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana 1 kurang dari x kurang dari 3. X bilangan real. Contoh untuk bentuk kedua, perhatikan di sini tandanya menggunakan lebih dari sama dengan, artinya ada tanda sama dengannya. 4 juga nanti ikut termasuk. Perhatikan K harus selalu positif. Di sini 4-nya positif. Penyelesaiannya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika 1 kurangi 5x lebih dari 0, maka penyelesaiannya yang di dalam nilai mutlak dirinya sendiri. Maka 1 kurangi 5x lebih dari sama dengan 4. Selanjutnya kita hilangkan 1 atau kita buat 0 1 dengan cara mengurangi 1. Seperti ini. Sehingga tinggal negatif 5x lebih dari sama dengan 3. Negatif 5x kita bagi dengan negatif 5. Perhatikan, karena ini dibagi negatif, maka tandanya nanti akan berubah. Sehingga
kita dapatkan X kurang dari sama dengan, maaf ini dibagi negatif 5 juga, negatif 3/5. Yang kemungkinan kedua, jika 1 kurangi 5X kurang dari 0, maka sesuai definisi dikalikan negatif. Jadi negatif 1 kurangi 5X lebih dari sama dengan 4. Sehingga negatif 1 tambah 5X lebih dari sama dengan 4. Kita buat 0, negatif 1 kita tambah 1. Hasilnya 5X lebih dari atau sama dengan 5. Kedua ruas kita bagi dengan 5. Dibagi 5, bagi 5 kita peroleh X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari sama dengan negatif 3/5 atau X lebih dari sama dengan 1. Maaf, ini harusnya lebih dari sama dengan seperti ini. Berikutnya, contoh nilai mutlak Fx kurang dari G. Maka penyelesaiannya kemungkinan pertama, jika 3x kurangi 5 lebih dari 0, atau kemungkinan kedua adalah jika 3x kurangi 5 kurang dari 0. Untuk yang pertama, jika 3x kurangi 5 lebih dari 0, maka 3x kurangi 5 kurang dari 2x tambah 3. Sehingga penyelesaiannya adalah seperti ini. 3x kurangi 5 tambah 5 kurang dari 2x tambah 3 tambah 5. 3x kurang dari 2x tambah 8. Supaya 2x nya 0 atau habis, kita kurangi 2x. Kita kurangkan dengan 2x ya, jadi negatif dikurangi 2x, maka 3x kurangi 2x adalah x kurang dari 8. Yang kedua, jika 3x kurang dari 5 kurang dari 0, jika 3x dikurangi 5 kurang dari 0, maka kita kalikan negatif ya. Maka hasilnya dikalikan negatif ya, jadi negatif 3x kurangi 5 kurang dari 2x tambah 3. Selebihnya sama seperti langkah yang di sebelah kiri. Kita kalikan dulu dengan negatif. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita buat 0 positif 5 dengan mengurangkannya dengan 5 supaya 0. Sehingga diperoleh negatif 3x kurang dari 2x dikurangi 2 seperti ini. Nah, 2x hilang seperti halnya yang di sebelah kiri. Ini ya, tadi hilang. Kita punya negatif 5x kurang dari negatif 2. Penyelesaiannya kita bagi negatif 5, sini juga kita bagi negatif 5. Penyelesaiannya di samping sini ya. Karena dibagi negatif kedua ruas, tandanya berbalik menjadi lebih dari 2/5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari 2/5 atau X kurang dari 8. Ya, seperti ini.